Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas DPMD Provinsi Jawa Barat beserta reng-rengan yang saya hormati, Bapak-bapak Dewan Juri yang saya hormati, yang saya banggakan, dan dari DPMD Kabupaten Purwakarta, Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili, serta kawan saya dari Mitra Juang TPS 3R yang mendampingi saya sampaikan terima kasih. Dalam kesempatan ini kami mengusung atau tema tentang inovasi atau unggulan di kompor biomasa. Kenapa kami menggagas alat ini? Yang melatar belakangi kami adalah selama ini kami berkegiatan di pengelolaan lingkungan di Kabupaten Purwakarta. Harapannya bahan-bahan atau limbah yang ada di masyarakat itu tidak hanya ditempatkan di tempat yang biasa di TPA atau di tempat lainnya, tapi harapannya bisa bermanfaat dari sumber digunakan di tempat usaha, selanjutnya bisa kembali lagi ke tempat kita. Ini dilanjut ya, ini di mana ininya? Oke, slide. Oh iya. Bahan-bahan sebetulnya tidak terlalu istimewa karena kembali ke prinsip kami bahwa bahan-bahan yang ada di sekitar kita manfaatkan, tidak perlu membeli bahan baru apalagi dengan biaya yang besar. Karena kami di Purwakarta dan tempat-tempat desa lainnya memiliki beberapa bahan. Pas di kali ini kita menggunakan bahan bekas tiang listrik ya. Kebetulan tempat kami waktu itu menggunakan listrik dengan halogen 800 watt. Jadi karena ada perubahan penggunaan ke LED, jadi bahan ini tidak digunakan lagi. Makanya bagian bawahnya kami modifikasi untuk bahan dudukan dari kompor biomasa ini. Jadi kami informasikan bahwa untuk saat ini bahan belum kami bakukan mau seperti apa, modelnya apa, jadi disesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Untuk yang ini memang ini bahan bekas pipa listrik, itu galvanis ya, dan holonya juga itu bahan-bahan sisa, behel juga, dan ram galvanis juga memang itu bahan-bahan limbah ya. Dan kalau ditimbang bahan ini kurang lebih di 25 kilo. Ada beberapa bagian yang kami gunakan untuk memudahkan agar alat ini mudah digunakan, mudah dibawa, dan juga manfaatnya cukup banyak. Ada untuk memasukkan briket, ada tempat pembakaran, misalnya kita akan menggunakan merebus air, menggoreng, apapun bentuknya, untuk memasak, dan tempat untuk memanggang. Jadi saat bara api sudah menurun, kita geser ke tempat memanggang. Bisa untuk memanggang atau bisa untuk menghangatkan air. Adapun blower itu kalau karena kebetulan memang kami berada di lahan KTH, kelompok tani hutan ya. Jadi blower ini bisa digunakan atau tidak. Tapi kalau untuk ke depan kawan-kawan yang misalnya akan menggunakan untuk
misalnya di usaha tahu atau menggoreng tahu dengan bara yang diharapkan lebih panas, itu bisa menggunakan blower. Yang bahan yang kami ada waktu itu diukur sekitar panjang 110 cm, lebar dengan holo itu sekitar 45 cm, tinggi disesuaikan ya dengan postur. Pada umumnya di tempat kita itu 70 sampai 75 cm. Bobot itu menyesuaikan diri, jadi tidak harus ideal. Kita pernah juga membuat dari bobot 5 kilo dan ini baru 25 kilo. Kalau harga limbah di Purwakarta itu untuk logam itu di kisaran 5.000. Jadi semakin berat bobotnya, harganya akan menyesuaikan. Ini SOP atau cara penggunaan yang sangat sederhana seperti tungku-tungku yang sudah ada. Yang kami lakukan itu memantik kurang lebih 5-10 menit. Bagaimana bahan pemantiknya? Kalau di tempat kelompok di hutan mungkin bisa pakai cangkang kopi atau sisa-sisa dokumen kertas bisa, dan potongan-potongan kayu sisa. Mulai membara biasanya di atas 10 menit itu yang kami lakukan. Itu sudah mulai itu pemantiknya mulai menjalar, dan waktu itu teko kami memang kecil ya, 2 liter ya. Kalau bahasa Sunda mah itu apa, nyengsreng ya, saeng. Jadi 18 menit itu sudah berbunyi seng gitulah. Baru 7 menit itu, 7 menit kemudian itu mulai itu mendidih. Pas kami menggunakan, jadi bara ini saya lihat itu 30 menit itu masih ada, Pak. Membara 30 menit dan kebutuhannya 1 kilo itu sudah cukup. 1 kilo. Ini sebetulnya ada video ya. Pakai laptop untuk nyalain video atau apa ini? Ada sekilas video nih. Oh, ada ya. Cuma suaranya ya kurang detail. Blower ya, di on kan gitu, Pak. Ya ininya ada nanti HP mau. Ih, kalau di sini nggak ada tampaknya kan? Itu ada anak kecil penasaran, mohon maaf. Nah ini itu pembara. Nah ini kita sudah bisa menyala sendiri, maka blower bisa dimatikan ya. Nah itu disesuaikan saja. Dan yang ini untuk dapat bara yang bagus, angin bisa diperbesar. Nah untuk selanjutnya ini ada video. Nah ini kebetulan waktu itu di bulan Ramadan ya, merebus air ini udah selesai. Jadi kegiatan ini sederhana, kami harapkan bisa digunakan oleh teman-teman. Dan sebetulnya kami ada satu lagi model yang lebih kecil lagi, itu bisa juga dibawa kemana-mana. Dan harapannya teman-teman kita di kelompok tani hutan di Purwakarta bisa menggunakan alat ini disesuaikan dengan bahan-bahan yang mereka miliki. Kenapa kami menginformasikan tentang briket biomasa? Seperti saya sudah sampaikan di depan bahwa dalam tata kelola sampah itu harapan kami itu terutama di sampah residu bisa kembali ke kegiatan kita di rumah, di kebun ataupun di saung dalam bentuk bahan bakar. Kami mengatakan bahwa ini bahan bakar pengganti
gas LPG ya, yang saat ini di warga atau di lingkungan mungkin harganya mulai merangkak. Nah, tapi kami juga menyadari bahwa informasi ini tidak mudah untuk merubah perilaku yang saat ini dengan praktis menggunakan gas, dan bahwa briket atau biomasa itu menjadi pilihan. Apalagi jujur kami memang tinggal di perumahan ya. Memang ini ada asap ya, tapi tidak seperti pada umumnya. Jadi bagi teman-teman yang di perumahannya punya lahan tambahan atau punya saung apa, saya pikir ini jadi bahan untuk mengurangi energi yang ada saat ini. Dan ini sudah kami lakukan sekitar 1 tahun lebih. Saat ini kami di rumah tangga sudah sangat minim menggunakan gas LPG, Pak. Jadi untuk rebus air kita bawa tumbler, bawa di konsumsi itu memang menggunakan air rebusan. Sekilas dari kami paparan cukup sekian, barangkali ada masukan-masukan dari tim juri atau tambahan-tambahan, kami dengan lapang hati untuk dikoreksi dan diberi masukan. Sekian paparan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, siapa Pak? Saya Nono Juwarno, Pak, dari Nono Juwarno ya? Iya betul, Pak. Baik. Ini tadi mewakili Kabupaten Purwakarta, Pak. Purwakarta. Ya. Baik Pak. Pak, ini udah diproduksi ya? Di produksi kita baru 5, Pak. 5 digunakan di 2 KTH, dan yang 2 ini, yang 1 di rumah. Kalau ada tamu kita coba kenalkan, barangkali bisa direplika, Pak. Belum masih, Pak. Berarti ada catatan penjualannya yang 3 itu ya? Ada entah bukti kwitansi atau apa, resi atau apa? Ada ya? Oh, kalau kwitansi sementara mohon maaf belum ya, baru. Karena ini baru 2, Pak. Baru 2 terjual, itu pun juga masih kelompok tani, Pak. Ya. Masih. Mungkin nanti selanjutnya, Pak, karena ini sudah masukkan kategori ke TTG unggulan. Iya, Pak. Itu setiap bukti transaksi, iya, ya itu harus dicatat. Siap. Kemana gitu. Jadi ini sebagai data dukung bahwa alat ini sudah diduplikasi, sudah didistribusi dan dijual ya. Berarti Betul, Pak. baru 5, 2 dipakai sendiri, 3 dijual kan? Iya, betul. Betul ya, 2 itu Iya. untuk internal lah, seperti itu ya. Betul, Pak. Yang dibuat itu dengan skema dan bentuk yang sama, Pak? Atau Itu ada perbedaan masing-masing sesuai request? Ya, sesuai dengan bahan yang ada, Pak. Oke. Jadi bentuknya ini ada tambahan, Pak, untuk bakaran. Jadi yang sebelumnya untuk membakar atau menghangatkan itu belum ada. Kenapa kita tambah? Karena ininya masih luas space-nya. Jadi kita ada, kalau air habis itu biar hangatnya lama, atau ada yang mau dibakar bisa di sebelah sini gitu, atau yang sudah habis nyala, yang baraknya kita geser gitu, Pak. Berarti buat ini belum ada standar yang sama ya, atau masternya ya? Belum, Pak. Belum. Makanya belum. Jadi misalkan saya pesen, saya minta bentuknya bukan seperti ini misalkan. Ini Ya. kan kayak misalkan kambing misalkan ya. Iya. Saya bentuk yang kayak burung misalkan. Iya. Itu belum ya, berarti masih by request, tergantung yang pengen ya. Ya, disesuaikan Dalam material betul. ya. Ya. Bahkan kalau Bapak, Pak, kami punya bahannya seperti ini. Jadi adaptif, tak, kita fleksibel saja. Pak Rono, kami punya bahan ini. Sebetulnya inti dari kami ini ke depan, briket biomas itu makin banyak digunakan di masyarakat. Sebetulnya kalau ini saya pikir tungku lain sudah ada, cuman kita tekankan gitu, Pak. Mungkin saran saya, Pak, mungkin ada perlu spek khusus Bapak buat. Iya. Jadi ada spek standar setidaknya. Iya. Jadi kalau ada misalkan ada varian ya, ada spek 1, spek 2. Iya. Nah, varian itu kan dibutuhkan mungkin sesuai kapasitas. Iya. Sesuai kebutuhan atau sesuai dengan apa yang diinginkan fungsi-fungsinya oleh pemesan, kan seperti itu. Jadi supaya Bapak nanti ada gradasinya, ada Iya. kelasnya mau yang dipesan seperti apa.
Boleh. Ini kan Siap, nanti kalau desain nanti Pak Ihsan memberikan masukan apakah desain ini juga cukup bagus atau seperti apa. Tapi saran saya yang Iya. paling tidak itu ada spesifikasi yang sudah kita pegang. Yang Kalau baku. orang Boleh. pesan itu udah tahu gitu loh. Siap. Kalau belum kita punya satu panduan khusus misalnya satu pegangan, nanti orang-orang pun akan agak kesulitan karena terkait dengan nanti fungsi, Ya. kemudian safety dan lain-lain itu akan mengarah kepada spesifikasi itu. Ya, berarti Itu Pak Nono untuk- ya. Siap, Dari siap. saya Pak. seperti itu. Mungkin Siap. silakan Pak Ihsan. Ini karena ada desain teknisnya. Oh, yang Pak Farid atau siapa? Silakan. Bisa dicoba Pak? Ini bisa Pak, cuma Ada. ini mengganggu, ini ada abu Ada barangkali. itunya ya? Oke. Ya, bisa sih Pak, nanti Tapi bahan bakarnya apa saja Pak? sebetulnya biomas Pak. Kalau di ranting apa ya ini sebetulnya kalau di rumah kita itu Pak, saya pikir kayu-kayu bekas. Kita itu Pak, kemarin sebetulnya kami ingin mengenalkan briket ini Pak, utamanya ini. Jadi ini bahannya sampah residu, tapi yang sudah aman Pak. Artinya misalnya saset-saset tisu Pak, ini misalnya habis Pak, itu kita kumpulkan dengan metode kami di Purwakarta. Jadi ada bahan-bahan kami anggap residu, misalnya wrapping Pak, wrapping semua itu kita dicacah. Karena ini mesin ini PR dari PJT, jadi bahan untuk perekatnya itu eceng gondok Pak, 40% itu eceng gondok. Dan mesin ini jujur kami masih kolaborasi dengan PJT Pak. Karena kompornya waktu itu ini dialokasikan untuk ke pabrik, belum digunakan di masyarakat harapannya, makanya kami punya pemikiran dan DPMD. Saya pikir coba saya sampaikan, sebenarnya ke DPMD nggak serius waktu awal, Pak Nono diangkat aja deh. Ya saya coba angkat ini, sebetulnya ini udah keinginan kami agak lama gitu Pak. Itu kami sebetulnya ingin menyelesaikan jadi sampah dari rumah ini balik ke rumah lagi. Ya, tapi kalau di rumah Bapak punya kayu-kayu kecil sebetulnya bisa Pak. Itu. Ya artinya secara prinsip ini kan ada tempat, ada space, kemudian dihembuskan oleh angin gitu ya. Ya. Jadi seperti briket pada umumnya nanti membakar sendirinya gitu ya. Membara Jadi, lah iya Pak. membara. Jadi sebetulnya ini nggak perlu sepanjang itu ya. Bisa lebih kecil nggak ini ya space-nya? Bisa, bahkan kalau kompor yang model lama sekarang kan minyak tanah udah nggak ada Pak. Ya. Kita di rumah ada yang model bekas minyak tanah, dimodif bekas bawah tempat minyak tanahnya jadi tempat Ya, briket maksudnya gitu. ada kan kompor briket ya Pak ya? Bapak pernah lihat kompor briket? Kompor briket itu ya seperti besarnya seperti kompor, Iya. kompor minyak tanah. Iya. Cuman di situ ada space untuk naruh briketnya, kemudian ada blowernya seperti itu. Iya. Nah jadi space-nya jauh lebih kecil. Kalau ini panjang kan mungkin penempatan di dapurnya Di dapur, iya. agak susah gitu ya. Iya, Nah ini iya. mungkin bisa lebih space-nya bisa lebih kompak gitu supaya masyarakat juga tidak terlalu ngeri lihatnya. Ini kayak senjata ini Pak. Jadi dimensinya Pak nanti kita. Hah? Nanti di sini masih memungkinkan Pak inovasi. Kalau seperti di pesawat tadi, ada yang bisa ada tambahan-tambahan lah gitu. Ada yang ada panggang, mungkin di sini untuk pengering apa gitu. Barangkali ini ke depan lah itu. Iya, iya. Kalau bentuk seperti ini kan nanti disangka Hamas sih. Jadi alat perang juga Pak ya. Jadi, mungkin bisa. Iya Pak. Iya. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dimensi Pak nanti kita pikirkan. Iya Pak Nono, ini Ya. kan asal muasalnya dari briket ya, bahan bakarnya ya.
Intinya kan dari briket ya, karena judulnya kan briket. Pemikiran utamanya betul itu, Briket Pak. ya. Nah, maksud saya apakah sudah dibandingkan ya? Tadi kan Bapak cerita untuk 2 liter air itu bisa masak sekitar 17 menit. Iya. Bisa dibandingkan dengan dengan LPG untuk memasak 2 liter air Iya. itu butuh berapa lama, sehingga nanti bisa kita bandingkan kalau ini lebih hemat, lebih murah atau justru malah lebih boros gitu loh. Iya, iya. Sudah dilakukan belum? Kalau yang untuk LPG saya memang sering pakai tapi belum tercatat, Pak. Nah, nanti Boleh dilakukan untuk pencatatan. di-compare, Pak ya. Ya, Compare. supaya kita bisa ngeklaim Ya, bahwa siap. kompor ini efisiensinya lebih baik atau lebih buruk. Artinya kalau lebih buruk masih ada PR buat Bapak Ya. untuk memperbaiki ini supaya efisiensinya bisa meningkat. Kalau hitung-hitungan saya tadi ini efisiensinya masih sekitar 20-30%. Padahal kalau untuk biomasa tuh paling tidak itu sekitar 60%. harus. Ya. Nah, ini 3. Jadi apakah ini blowernya terlalu besar? Iya. Ya. Karena kalau blowernya terlalu besar kan malah kebuang itu energinya. Betul. Nah, Siap, jadi Pak. itu. Kemudian kalau yang atas ini yang miring itu untuk ngisi briketnya. Iya, Pak, itu kalau sudah yang saya lakukan, kalau ini sudah habis, ini bisa ngantri, Pak. Nanti begitu yang ini sudah hancur, geser sendiri, Pak. Oh, jadi untuk memasukkan bahan bakar ya? Ya, cuma ini Iya. karena memang ini bekas telepon, Pak. Iya. Loh, Harusnya disesuaikan dengan. itu kan mahal, Pak. Tiang telepon itu Bapak ngambil dari jalan. Ini bekas tiang telepon, Pak, memang. Oh, itu bagus itu, Pak. Harusnya memang diameternya ini, Pak. Jadi antriannya sesuai, Pak. Iya, Ya. iya. Ini kadang-kadang ya TTG itu berasal dari bahan bekas. Tapi ketika bicara nanti untuk massal, itu akan kesulitan Bapak mencari bahannya. Siap. Karena bahan ini kan tidak umum ya, yang Betul. adanya di jalan-jalan. Siap, Ya, Pak. jadi Ya. tuh. Kemudian yang terakhir, Bapak bisa cerita untuk proses pembuatan briketnya ini. Proses pembuatan briket itu kami memang tadi ada logo bank sampah ya. Jujur kami untuk saset, Pak, saset styrofoam kecil itu memang belum ada pembelinya. Jadi itu tidak ada komersil. Nah, begitu ada inovasi mesin briket, bagi kami itu solusi banget gitu, Enggak, Pak. maksudnya cara pembuatannya nih, cara prosesnya membuat briket. Campurannya apa saja? Ini Briketnya bukan kompornya. ya, Nah, ini sampah residu yang saset dan lain-lain anorganik, artinya Pak itu 60%, eceng gondoknya 40%, atau dikurangi sedikit 2%-nya kanji, Pak. Oh, ada kanjinya. Satu persennya itu R4 namanya, Pak, untuk menambah kalori. Itu satu berarti dari 60% berarti cuma 57%, karena 2% kanji, 1% untuk penambah kalori ini, Pak, ada. Apa penambah kalori tadi? Itu karena saya dikasih, Pak, dari Pak Pangdam, jadi saya belum bisa sampaikan itu. Iya. Ya. Saya ingatkan saja, Ya. karena di dalamnya itu ada plastik. Ya, Ya. Plastik itu kalau dibakar di bawah suhu 700 derajat, Ya. itu akan keluar zat beracun, Pak. ya, Jadi kalau memang Bapak menggunakan isinya itu sebagian adalah plastik, itu pembakarannya harus di atas 850 derajat ya, supaya aman itu. boleh. Jadi harus diuji juga ini anunya, suhu yang ada di dalam pembakaran itu berapa derajat. Itu kan Bapak bisa beli pakai termogan itu ya, itu murah harganya ya. Untuk bisa diuji sehingga aman. Apalagi ini kan penempatannya di ruang tertutup ya, di dapur ya. Betul. Kan ada asapnya. Ya, Ya, jangan sampai nanti asapnya meracuni anggota keluarga gitu ya. ya, Kebetulan saya mengembangkan juga wood stove ya, kompor kayu dengan bahan bakar sampah. Itu saya uji di atas 800 derajat karena sistemnya tertutup. ya, ya. Ya, ini kan terbuka. Kalau Bapak mau datang ke Subang silahkan, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Siap, nanti sama Ya, Pak Asep ke terima kasih. Subang. Boleh saya tambahkan dari Bapak, karena ini tadi betul, Pak, sebetulnya ini
itu arahannya itu pengganti RDF lah bahasa besarnya itu Pak. Tadinya Pak Pangdam itu ini RDF Pak. Makanya mulai sekarang kami ingin murni yang tadi tidak ada plastik. Jadi cuman tetap eceng gondok kita kayaknya nggak bisa lepas Pak setelah kami coba. Mungkin ada serbuk grajen itu Pak, gergaji atau bahan-bahan organik lainnya, daun atau apa. Karena ini memang untuk makanan ya mengkonsumsi. Makasih Pak masukannya, nanti kami pikirkan yang murni bahannya biomas bukan anorganik Pak. Jadi catatan kami, terima kasih. Ya, kalau nggak pakai blower bisa nggak Pak ya? Bisa Pak, bisa. Jadi blower itu opsional gitu. Opsional itu saat untuk misalnya Bapak mau goreng yang mungkin yang di apa tahu ya apa gorengan yang, tapi kalau di kebun untuk rebus ini saya udah coba Pak tanpa blower bisa Pak. Kalau nggak tahu ya, kalau pakai ada namanya robot stove itu, robot stove itu tanpa blower, Ya. tapi karena pembakarannya itu vertikal, maka keluarnya itu seperti gas tanpa blower. Mungkin karena dia aliran udara ke apa vertikal gitu ya. Kalau ini masuknya horizontal Nah, gitu ya. ketika dia horizontal maka dia tidak ada tekanan Ya. angin gitu ya untuk nge-push sehingga menjadi jet gitu seperti gas gitu ya. Iya, iya, Ya. boleh Pak. Nah mungkin desain memang keuntungannya kalau dia horizontal maka bisa ada banyak inilah gitu ya. Terbuang. Apa Boleh. alternatifnya ini buat nyate, ini buat Oh iya, betul. gitu ya. Manggang Tapi Pak. mungkin juga tadi memanfaatkan prinsip fisikanya gitu ya. Ketika dia vertikal maka tekanan ke atas itu menjadi besar, tanpa blower keluaran apinya juga menjadi bagus gitu. Apa mungkin untuk khusus yang ini dipertinggi ya Pak? Bisa jadi, kecuali yang karena kalau untuk yang kami ini sayang yang sudah nggak ada apinya kan masih hangat. Nanti Bapak coba buka aja di internet, banyak sekali itu namanya rocket stove. Ya. Ya, itu Boleh, Pak. untuk referensi apa namanya perbaikan. Karena rocket stove itu tanpa blower dia keluaran Apinya itu bagus saya. Boleh Pak, terima kasih. Kasih Pak. Ya. Baik Pak Nono. Lanjut Siap, Pak Pak. Mas. Di rumah Bapak pakai juga ini untuk Ini ada 2, ada 3 Pak di rumah malah. Oh iya. Hari-hari saya hampir 70% kegiatan saya menggunakan sisa-sisa kayu Pak. dan Jadi gas itu kalau kita perlu waktu cepat aja baru pakai gas. Sisanya tungku Pak, ada tungku SBY lah mungkin Bapak kenal. pemanasannya berarti memang lebih lambat daripada gas ya. Perbandingannya berapa lama kira-kira? Tadi saya untuk gas saya pikir yang Bapak sampaikan tadi itu saya belum tercatat Pak dari 2 liter dengan gas. Saya pikir karena tadi kita lebih ke pemanfaatan biomasnya itu Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti kita punya catatan pembanding berapa efisiensinya itu Pak. Oh ya, kemudian tadi kan di bagian yang miring itu untuk mengisi tambahan Betul. bahan bakarnya ya. Siap. Nah, apakah ada kemungkinan nanti tanpa sengaja terbakar merambat sampai ke atas? Selama saya gunakan tidak ke atas Pak. Karena bisa jadi karena ini tertutup atau apa, tapi selama ini saya gunakan itu enggak ke atas, atau karena mungkin juga blower arahnya dari sini bisa iya. jadi juga. Baik. Tapi belum terjadi itu Pak. Ya, baik. Ya. Terima kasih, Pak. Iya Pak. Baik Pak Nono, mungkin cukup ya. Terima Jadi, kasih. Masih ada lagi Pak Ari? Oh yes. Pak 1 menit. Nono, Siap. Bapak membuat eceng gondok ini jumlahnya banyak? Atau untuk keperluan sehari-hari aja? Sampai hari ini karena itu kan mesin trial Pak, juga tempat itu di PJT masih gabung. Di catatan kami itu belum lewat 5 kintal Pak yang kami cetak ini. Belum untuk briket. Tapi di rumah saya sudah coba bagikan untuk mengenalkan bahwa ke depan bahkan kami ditawarkan untuk ada festival Pak, festival UMKM di bulan depan di Bakorwil Purwakarta.
kami sudah menawarkan untuk menyiapkan 5 kintal briket tanpa plastik Pak tadi, karena ini untuk UMKM. Itu Berapa harga belinya per kilo untuk yang RDF? Kalau HPP-nya kemarin itu kita dapat 1.350 Per kita udah searching di Google per itu, kilo? Iya, harga tertinggi 3.500. Saya bisa pesan 1 kuintal? Boleh Pak, kita catat. Kita sekarang ada 1,5 ton Pak. Oh betul, serius Pak. Ya, Bahkan RDF Bapak ya. WA kan Pak. Ya. Jadi saya kan ditantang, Pak Nono tolong WA kan pesanannya. Jadi kita kerjakan besok. Eceng gondok Pak unlimited Pak di Purwakarta. Oke. Ya, Bapak pesan makin banyak makin bagus Pak. Free ongkir ya? Oh, ya Pak, saya sering ke Bandung Pak. Sering ke Bandung, untuk Bapak ke Subang juga kita dekat. Oke, Pak. ya terima kasih Pak saya- Nono. Ya, terima kasih Pak. Di WA aja Pak, pesenannya nanti. Betul, soalnya dari tim kami, Pak Nono berapa yang harus diproduksi? Kita udah ada hampir 1,5 ton Pak. Ya. Oke, Pak Nono ada closing statement? Ya, dari kami cukup. Terima kasih Dewan Juri yang sudah memberikan masukan-masukan ya. Kami yakin ini untuk perbaikan kami. Yang terakhir Pak Arif ya, pesanannya saya betul-betul dicatat. Betul, karena ini PR kami, jangan sampai kegiatan ini hanya di sini Pak. Dari sekali lagi dari provinsi yang sudah mengangkat tema ini, juga dari DPMD Purwakarta, awalnya iseng tapi sudah diangkat di sini. Mudah-mudahan jadi sirkular ekonomi ke depan. Rupanya dari kami cukup sekian, tentu banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.